kita selalu menang. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14. Ada alasannya mengapa gereja Tuhan mendapat aniaya terbesar secara demografi di seluruh dunia. Setan takut akan kita. Karenanya dia melakukan berbagai usaha untuk menanamkan ketakutan di hati banyak orang. Namun dia pasti gagal. Hal-hal besar yang terjadi dalam, bersama, dan melalui gereja Yesus Kristus dalam hari-hari sekarang akan masuk ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, "Aku akan membangun gerejaku dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan menghadapinya." Kata gerbang adalah bahasa perlambang yang berarti kuasa dan kedaulatan. Kuasa dan kedaulatan maut tidak akan dan tidak akan pernah menguasai atau menaklukkan gereja. Gereja Tuhan sejak permulaan telah bertahan dan melewati berbagai aniaya besar, dan akan selalu melampaui musuh dan penganiaya yang ada. Inilah mengapa firman Tuhan begitu jelas menyatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 35-37. Gereja akan selalu berkemenangan. Gereja akan menghancurkan segala lawan dan menaklukkan siapapun yang berdiri melawannya. Itulah berkat bagi gereja. Roh Kudus adalah pemilik gereja dan Dia Tuhan. Dia melakukan pekerjaannya, dan kita pengerja bekerja sama dengan Dia. Mustahil kita bisa gagal. Kita sudah menang bahkan sebelum kita memulainya. Kita hanya melakoni naskah yang sudah dituliskan. Versi Alkitab The Amplified dari ayat tema kita berkata, "Namun syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kita dalam kemenangan sebagai trofi kemenangan Kristus." Itulah yang terjadi. Kita dalam paradai kemenangan Roh Kudus. Apa yang kau perlukan adalah selalu fokus pada pekerjaan pelayanan, melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Dengan lahir baru aku milik gereja sebagai tubuh Kristus. Karenanya aku tidak dapat dihancurkan apapun yang terjadi. Aku selalu menang karena firman menempatkanku dan menjamin kemenanganku. Terlebih besar Dia yang ada di dalamku dari apapun yang ada di dunia ini. Aku berdaulat dan memerintah dengan Kristus, sekarang dan senantiasa, dalam nama Yesus. Amin.